teman-teman digitalku, kumaha damang cuk. Kalian udah tahu sendiri bahwa film aksi Indonesia itu udah banyak banget. Kayak Gundala, Sri Asih, terus The Big Four yang beberapa waktu lalu udah mimin rekap. Dan baru-baru ini ada lagi dong dengan judul Hitman yang akan mimin rekap hari ini juga. Film yang dibintangi oleh Vino Gebastian, aktor yang tidak bisa kita ragukan lagi kualitas aktingnya ini, bercerita tentang Johnny yang memiliki niat untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Tapi untuk bisa pensiun ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Cuk. Karena dia harus menyelesaikan misi terakhir yang jauh lebih menantang. Apakah Johnny mampu menyelesaikan tugasnya itu dengan baik? So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Setelah 4 minggu libur dari aktivitas, kini dua sahabat bernama Johnny dan Frankie kembali bertemu dan akan menjalankan pekerjaan mereka lagi sebagai seorang pembunuh bayaran. Pikir gue beli rokok pakai tai. Udah berita buat lu. Tapi di perjalanan tiba-tiba Johnny memberitahu Frankie kalau hari ini adalah hari terakhir dia bekerja karena mulai besok dirinya sudah pensiun sebagai pembunuh. Mendengar hal tersebut, Frankie pun bertanya-tanya, kalau Johnny pensiun, lalu dia akan bekerja apa? Di sini Johnny menjawab bahwa dirinya akan membuka usaha ternak lele. Namun bukannya mendapatkan support, Frankie malah tertawa karena tidak yakin temannya itu mampu menjalankan usaha ternak lele. Lalu sebagai sahabat yang peduli, Frankie mencoba memberi saran agar Johnny tidak pensiun. Sebab jika hal itu dilakukan, maka yang terkena imbasnya adalah Mercy, adik dari Johnny sendiri yang masih membutuhkan biaya untuk kuliah. Ucapan Frankie memang benar adanya, Cok, tapi Johnny malah tidak suka dan langsung memukul Frankie karena tiba-tiba membahas adiknya. Karena Mercy tidak pernah tahu pekerjaan kakaknya selama ini, Johnny kembali memperingatkan Frankie untuk tidak membahas adiknya atau mencoba dekat dengan adiknya, karena Johnny tidak mau adiknya celaka gara-gara pekerjaan kakaknya sendiri. Setelah Frankie mengerti dengan perintah Johnny, dia langsung memberitahu Johnny bahwa hari itu mereka mendapatkan tugas untuk membunuh seorang penipu bernama Jonathan. Rencananya mereka akan menyamar sebagai petugas sensus untuk mengelabui para penjaga. Tapi gara-gara Johnny ini gak suka Chang Cincong, inilah yang terjadi. Pagi. Selesai menghabisi seluruh penjaga di rumah itu, Johnny dan Frankie langsung menuju ke kamar utama, di mana ada seorang pria gendut yang sedang tidur setelah lelah perang ranjang bersama kekasihnya. Seperti ini, Pak. Mengira pria gendut itu adalah Jonathan, Johnny dan Frankie langsung menyergapnya. Bahkan saat si pria ini menyangkal kalau dirinya itu bukan Jonathan melainkan Lukman, Johnny langsung memukulnya berkali-kali. Siapa yang suruh kalian bunuh saya? Namun karena Johnny mulai ragu, gara-gara foto di berkas dan muka pria gendut itu tidak mirip, Johnny naik ke lantai atas untuk mencari foto Lukman saat masih muda. Oh, dia Sampai di kamar, ternyata Anita kekasihnya Lukman sudah bangun. Karena dari awal Anita sudah diborgol oleh Lukman, dia pun meminta tolong kepada Johnny untuk mengambilkan kunci borgolnya di atas meja. Di dalam gelas itu. Setelah Anita terbebas, Johnny melanjutkan pencariannya sambil mengobrol basa-basi dengan Anita. Tidak disangka-sangka nih, Anita diam-diam mengambil senjata di laci untuk menyerang Johnny. Tapi untunglah Johnny menyadari itu dan langsung menembak Anita agar wanita tersebut tidak bisa macam-macam. Namun alasan Johnny menembak Anita bukan sekedar untuk jaga-jaga, Cok, karena ternyata wanita itulah yang bernama Jonathan. Johnny bisa dengan mudah menebak setelah menemukan obat pemproduksi estrogen di atas meja, sebuah obat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sudah menopause atau seorang transgender. Yap, Anita adalah Jonathan yang sudah melakukan operasi transgender agar segala penipuannya selama ini tidak terbongkar. itu obat untuk produksi estrogen. Gak mungkin!
Setelah Anita dibunuh, Johnny langsung memanggil timnya untuk membereskan semua kekacauan di sana, termasuk membebaskan Lukman yang tidak bersalah. Tapi karena merasa tidak terima kekasih transgendernya dibunuh, Lukman dengan cepat mengambil senjata milik Franky dan mengancam akan membunuhnya. Kalian tidak tahu siapa saya? Untunglah Johnny bertindak cepat agar sahabatnya selamat. Dia tidak segan-segan membunuh Lukman walaupun tidak masuk dalam daftar targetnya hari itu. Tepat setelah misi itu selesai, Johnny tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mercy. Ternyata Mercy hanya ingin mengucapkan happy birthday karena di hari itu Johnny sedang berulang tahun. Nah, karena Mercy ini sudah mempersiapkan hadiah spesial untuk sang kakak, dia pun meminta Johnny untuk datang menemuinya di suatu tempat untuk memberikan hadiah tersebut. Tidak lama kemudian, Franky datang setelah membersihkan dirinya dari bercak darah para korban. Tapi karena Franky memakai pakaian milik Lukman, Johnny pun langsung menyinggungnya. Karena di baju itu tertulis nama anak dari Lukman, dan suatu hari nanti kalau sang anak melihat Franky memakai pakaian bapaknya, apa yang akan mereka lakukan? Belum lagi dengan tumbler yang bertuliskan Monday. Karena tumbler itu hanya ada 7 seri, akan sangat memudahkan polisi untuk mencari siapa pelaku pembunuhannya. Mendengar itu, Franky pun langsung terdiam. Dia kemudian menyuruh Johnny untuk berhenti karena Franky akan membakar barang rampasannya itu di tong sampah. Karena misi mereka hari itu sudah selesai, Franky dan Johnny kembali ke Omah Abang, sebuah kafe di mana di dalamnya terdapat tempat rahasia yang digunakan sebagai markas para pembunuh bayaran. Lalu agar identitas mereka tidak diketahui, Johnny dan Franky harus berpura-pura memesan makanan di kafe itu. Dan kebetulan yang melayani mereka adalah Sarah, mantan pacar Johnny yang sudah dicampakkan selama 5 tahun. Masih teringat perlakuan Johnny dulu kepadanya, membuat Sarah ogah-ogahan melayani mereka. Tapi karena Franky dan Johnny harus memesan agar Sarah bisa memberikan kode kepada bos damar alias atasan para pembunuh bayaran di Omah Abang, Sarah pun terpaksa melayaninya. Sambil menunggu kode itu sampai kepada bos damar, Johnny yang terus-terusan disindir karena dulu telah meninggalkan Sarah begitu saja langsung menyusul untuk mengucapkan maaf. Di sana Johnny kembali mengucapkan kata maaf yang sebenarnya sudah dilontarkannya beberapa kali. Tapi gara-gara kesalahan Johnny dulu sangatlah fatal dengan meninggalkan Sarah hanya dengan alasan tidak ingin Sarah celaka karena pekerjaannya, Sarah pun tidak mudah menerima permintaan maaf itu dan meninggalkan Johnny begitu saja. Aku tuh baru masuk di bisnis ini. Sar. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Johnny dan Franky bertemu dengan Damar. Dan tidak basa-basi, Johnny langsung memberitahu Damar bahwa dirinya ingin pensiun. Kita satu inilah bos, sibuk cari wangsit dia. Saya mau pensiun dini. Tentu saja Damar kaget, apalagi ketika Franky tiba-tiba memiliki niat yang sama gara-gara dia tidak bisa bekerja sendirian. Awalnya Damar agak kecewa sih karena anak buah terbaiknya ingin pensiun. Namun karena Damar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan mereka, dia pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat Johnny dan Franky harus menyelesaikan 3 tugas terakhir darinya di hari itu juga dengan sangat sempurna. Kalian kerjakan 3 job terakhir dari saya. Oke bos. Tidak punya pilihan lain, Johnny dan Franky pun setuju dengan tawaran tersebut. Mereka lalu pamit dan kembali ke kafe untuk melanjutkan makan siang. Tapi baru sesuap sendok mie goreng masuk ke mulut, anak buah Damar yang lain yaitu Manuel datang menghampiri mereka. Ternyata kedatangan Manuel hanya untuk pamer karena kini Manuel berada di posisi pertama sebagai pembunuh bayaran paling baik di Omah Abang. Selain itu Manuel juga merendah-rendahkan Johnny sampai Franky naik pitam. Tapi karena Johnny tidak mau ada keributan di kafe itu, apalagi keributan tersebut tidak mendatangkan uang baginya, Johnny langsung menahan Franky dan malah memberikan selamat kepada Manuel hingga membuat pria itu semakin sombong. Semoga dana pensiunnya sudah terkumpul. Old school. Saya mau, sebelum kita pensiun, kita pecahkan dulu kepalanya. Selesai makan siang, Johnny dan Franky langsung OTW ke lokasi pertama. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, Franky mendapatkan telepon dari seorang wanita yang tak lain adalah Mercy. Angkat, doi. Halo? Ngomong tuh yang tegas, laki-laki kok begitu sih ngomongnya? Ternyata, Cuk, selama ini mereka sudah menjalani backstreet gara-gara takut Johnny tahu.
Namun di hari itu, tiba-tiba saja Mercy berniat memberitahu Johnny karena ingin tahu Frankie ini serius dengannya atau tidak. Awalnya Frankie menolak dengan alasan dia takut Johnny akan marah besar kepadanya. Tapi sayangnya Mercy tidak menerima penolakan itu dan apapun yang terjadi nantinya, Mercy akan tetap mengungkap semuanya. Pokoknya aku capek ya backstreet kayak gini. Hari ini pas kasih surprise ke dia, mau barengan atau enggak bebas. Jangan hari ini. Nanti santai ya, relax. Setelah telepon itu ditutup, secara tiba-tiba Johnny mules-mules hingga harus berhenti di toilet umum. Di sini Johnny langsung tahu kalau sakit perutnya itu pasti ulah dari Sarah yang sudah menaruh sesuatu di makanannya tadi siang. Namun saat ditelepon untuk dimintai penjelasan, Sarah langsung marah-marah dan malah menyuruh Johnny yang harus meminta maaf kepadanya. Emang dasar wanita ya, harus dimaklumi teman-teman. Kesal karena mulusnya nggak berhenti-berhenti, Johnny langsung memberitahu Frankie bahwa semua ini ulahnya Sarah. Tapi bukannya menjelek-jelekan Sarah, Johnny malah berkata kalau dia masih mencintai wanita itu. Wanita tangguh dan pintar yang tidak pernah Johnny temukan pada wanita lainnya. Salah satu ketangguhan Sarah adalah mampu membesarkan anaknya yang bernama Farel sendirian. Kini diketahuilah bahwa dulu waktu Sarah ditinggal pergi oleh Johnny, anak yang katanya keguguran ternyata dilahirkan seorang diri oleh Sarah dan tidak pernah memberitahu Johnny sama sekali. Entah Farel ini buah keringat Johnny atau bukan ya, tapi Johnny begitu sayang kepada Farel, sampai-sampai dia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolah dan mengawasi Farel dari kejauhan. Namun, belum selesai Johnny menceritakan semua tentang Sarah dan Farel, tiba-tiba perutnya mulus lagi dan harus segera pergi ke toilet. Tidak lama setelah semua isi perut Johnny keluar, tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang yang ketika dibuka ternyata anak itu adalah Farel. Disuruh oleh gurunya karena tahu toilet kehabisan tisu, Farel memberikan gulungan tisu itu kepada Johnny. Kembali kepada pekerjaan, Johnny dan Frankie segera pergi ke lokasi target pertama, yaitu seorang gamer bernama Susilo. Loh, emang apa masalahnya? Masalahnya adalah cuma gara-gara Susilo ini mainnya toksik dan lawan Susilo yang tidak terima menyewa pembunuh bayaran karena tidak mau melihat Susilo terjun ke dunia game lagi. Walaupun alasannya sepele, tapi Johnny dan Frankie tetap memasuki rumah itu untuk mencari keberadaan Susilo. Tapi saat mereka sudah menemukannya, ternyata Susilo ini hanya seorang anak kecil, cok. Awalnya Johnny tidak yakin kalau target mereka anak kecil, tapi saat dia memeriksa berkas yang diberikan oleh Damar, memang benar anak kecil inilah yang harus mereka bunuh. Di sini Johnny dan Frankie pun bimbang apakah mereka harus membunuh anak itu hanya gara-gara bermain game atau tidak. Tapi karena mereka adalah pembunuh yang profesional, keduanya pun terpaksa akan mengeksekusi Susilo saat itu juga. Sialnya lagi-lagi perut Johnny mules dan karena tidak bisa ditahan lagi, Johnny memilih untuk pergi ke toilet sedangkan Frankie tidak akan melakukan apa-apa sampai Johnny kembali lagi. Sambil menunggu Johnny, Frankie dan Susilo pun terlibat percakapan, di mana Susilo memberitahu Frankie bahwa dirinya adalah sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia disebabkan sakit, sedangkan kakak laki-lakinya mati ditembak pembunuh bayaran 7 tahun yang lalu. Kau macam-macam dengan saya bangsat, ah? Saya matiin. Oke, programmer. Pembunuh bayaran. Menurut kau? Mengetahui bahwa kakaknya Susilo ini dibunuh di depan masjid saat mau sholat subuh, Frankie tiba-tiba mengaku bahwa dirinya lah pembunuh bayarannya sudah menembak kakaknya itu. Alasannya adalah karena kakak Susilo adalah seorang teroris dan harus dibunuh untuk menebus kesalahannya. Mendengar kenyataan itu, Susilo histeris karena tidak percaya. Dia bahkan langsung merebut senjata Frankie yang sempat ditaruh di meja untuk balas dendam. Untunglah Johnny berhasil menenangkan Susilo. Dia berkata bahwa membunuh Frankie tidak akan merubah apapun. Hal itu malah akan membuat Susilo diburu oleh polisi dan juga para pembunuh bayaran yang lain. Lo bunuh tuh. Pembunuh kakak lo. Merasa ucapan Johnny ini sangat benar, Susilo yang takut masa depannya berantakan pun memilih untuk menembak plafon. Tapi kan kini Susilo sudah menjadi incaran seseorang gara-gara main gamenya toksik. Terus gimana dong?
Demi menebus kesalahan Frankie karena sudah membunuh kakaknya, alhasil Johnny memberikan penawaran di mana dirinya dan Frankie akan memalsukan kematian Susilo, dan jika Susilo ingin selamat, maka dia harus pergi dari kota itu untuk mengasingkan diri. Cari tempat aman, cari tempat yang sepi. Oke. Sebelum lanjut ke misi pembunuhan yang kedua, Johnny dan Frankie pergi ke klinik pengobatan alternatif untuk menyembuhkan sakit perut Johnny. Setelah Johnny meminum obatnya, kini giliran Frankie lah yang memilih untuk totok aura agar tubuhnya segar kembali. Oh, Frankie? Nah, di saat-saat inilah Johnny akhirnya tahu kalau Frankie memiliki hubungan dengan Mercy ketika secara tidak sengaja Johnny melihat pesan yang dikirim Mercy kepada Frankie. Sebenarnya Johnny ingin sekali marah karena Frankie telah diam-diam menjalin hubungan dengan Mercy, hubungan yang bisa saja mengancam nyawa Mercy karena pekerjaan mereka. Namun, karena masih ada pekerjaan yang menunggu, Johnny memilih untuk menahan amarahnya dan akan mengajak Frankie berbicara setelah pekerjaan selesai. Kita joget-joget dulu. Lapar gue sekarang. Pengen makan orang. Target kedua mereka adalah Janice, seorang pemimpin yayasan sosial yang telah melakukan money laundry. Setelah menyamar sebagai wartawan agar bisa masuk dengan mudah, Johnny dan Frankie langsung menanyakan uang-uang klien yang telah disembunyikan oleh Janice. Mas ini siapa dan dari mana ya? Awalnya Janice masih bisa berbicara santai, tapi saat Johnny dan Frankie sudah menodongkan senjata masing-masing, Janice pun berusaha menjelaskan kalau uang-uang itu digunakannya untuk biaya operasional perusahaan dan juga meyakinkan mereka kalau dia tidak pernah menggunakan uang sumbangan itu untuk hal yang tidak-tidak. Merasa situasi agak memanas, Janice pun pamit untuk membuatkan minum, tapi karena galon yang baru diantar itu tidak langsung dipasang, Janice pun berusaha mengangkatnya sendiri sampai membuat airnya tumpah-tumpah. Namun sialnya Janice tidak sadar kalau tumpahan air itu mengenai kabel yang ada di dekatnya. Alhasil kabel yang karetnya sudah terkelupas itu pun langsung menyalakan listriknya ke tubuh Janice dan membuatnya tewas seketika. Setelah memastikan target kedua sudah benar-benar mati, Johnny dan Frankie pun lanjut ke lokasi yang terakhir. Tapi sebelum itu, ternyata Johnny ini sudah tidak tahan dan langsung mengejar Frankie di suatu tempat. Jangan pernah lo macam-macam sama adik. Sambil terus memukul Frankie habis-habisan, Johnny meminta penjelasan kenapa Frankie bisa menjalin hubungan dengan adiknya, padahal mereka sudah sepakat untuk tidak berhubungan dengan keluarga manapun karena takut ada yang celaka gara-gara pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Jangan sampai keluarga kita yang tahu soal kerjaan kita. Karena apa? Itu adik gue satu-satunya, Frank. Lo? Singkat cerita, Johnny pun bertemu dengan Mercy. Karena yang pertama kali ditanyakan oleh Mercy adalah Frankie, Johnny langsung memberitahu adiknya itu kalau dia sudah tahu semuanya. Dan demi melindungi Mercy, Johnny sengaja membunuh Frankie. Karena cintanya tulus kepada Frankie, tentu saja Mercy langsung menangis dan memarahi abangnya karena sudah tega membunuh teman sekaligus pacar adiknya sendiri. Walaupun alasannya untuk melindungi Mercy, tapi Mercy tidak bisa menerima itu. Apalagi setelah semua pengorbanan yang sudah Frankie berikan kepadanya, termasuk menghabiskan seluruh tabungan demi membuat peternakan lele yang diimpi-impikan oleh Johnny. Frankie cerita kerjaan kita apa? Dia pakai semua tabungan. Mengetahui hadiah ulang tahunnya adalah pemberian dari temannya sendiri, tiba-tiba hati Johnny pun menjadi luluh. Dia juga kemudian memberikan kunci mobilnya agar Mercy bisa membuka bagasi mobil, karena disitulah Johnny menyembunyikan Frankie yang masih pingsan. Melihat ketulusan dari Frankie, Johnny akhirnya menyetujui hubungan mereka. Namun dia memberi peringatan, jika Frankie berani menyakiti Mercy, maka Johnny tidak akan pernah mengampuninya. Beberapa saat setelah direstuinya hubungan Frankie dan Mercy, tiba-tiba Johnny merasakan gatal di sekujur tubuh. Karena khawatir abangnya kenapa-napa, Mercy pun langsung membawa Johnny ke rumah sakit. Dan diketahuilah bahwa Johnny mengalami alergi dari obat diare yang dia minum di klinik alternatif sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari dokter, Mercy pamit untuk mengambil obat, sedangkan Frankie memberitahu Johnny bahwa target ketiga mereka berada di rumah sakit yang sama. Dia adalah Bruno, orang yang sudah sering melakukan pencurian, pemerasan, pembunuhan, sampai pemerkosaan.
Di sini Bruno telah ditangkap oleh polisi dan dia dibawa ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan. Dan nanti kalau dokter menyatakan tubuh Bruno sehat, maka polisi akan langsung membawanya ke gedung belakang untuk dieksekusi mati. Terus tugas Johnny dan Frankie ngapain dong kalau ujung-ujungnya Bruno pasti ditembak mati oleh polisi? Tugas mereka adalah mengambil satu barang yang Bruno simpan untuk diberikan kepada bos Damar. Tapi waktu mereka tidak banyak, mereka punya waktu 10 menit sebelum Bruno dieksekusi mati. Waktu kita cuma 10 menit. Berhasil menyamar sebagai perawat, Johnny dan Frankie pun bertemu dengan Bruno. Barang yang diminta oleh Damar juga sudah diberikan oleh Bruno dari sarang burungnya. Tapi ternyata Bruno sendirilah yang sudah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya sebelum eksekusi mati. Saya minta job ini ke Damar. Alasannya adalah untuk membuat pembuktian bahwa orang-orang seperti dirinya, Johnny, Frankie, dan pembunuh yang lain bukanlah orang yang bisa dikendalikan. Namun karena di sini Johnny dan Frankie masih berada di bawah kendali bos Damar, Johnny pun tersinggung dan membatalkan niatnya untuk membunuh Bruno. Sistem lu gagal. Sudah, belum. Setelah 3 misi sudah diselesaikan, Johnny, Frankie, dan Mercy pergi ke Omah Abang. Tapi karena hanya Johnny dan Frankie yang punya urusan, Johnny menyuruh adiknya itu untuk menunggu saja di dalam mobil. Sesampainya di dalam, Johnny berencana untuk bertemu dengan Sarah dulu. Tapi karena dia pulang lebih awal, Johnny pun meninggalkan Frankie di ruang tamu karena akan menelpon Sarah. Beberapa saat kemudian, salah seorang pramusaji menyuruh Frankie untuk menghadap bos. Ternyata alasan Damar hanya ingin menemui Frankie adalah karena kini Damar sudah tahu kalau Johnny dan Frankie sudah membohonginya. Yang katanya mereka sudah membunuh 3 target, tapi nyatanya masih ada satu, yaitu Susilo yang dibiarkan hidup sampai Damar harus menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh anak tersebut. Tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya, Damar berkata ia ingin memberikan kesempatan hidup kepada Frankie. Tapi dengan syarat Frankie harus membunuh Johnny atau kalau tidak Mercy akan terbunuh. Di waktu yang sama, Johnny juga mendapatkan rekaman video itu dari Manuel. Dan ternyata rencana penculikan ini dibuat oleh Damar dan Manuel untuk menghukum Johnny karena tidak menyelesaikan tugas terakhirnya dengan baik. Frustasi adiknya telah diculik, Johnny langsung mengajak Frankie untuk menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Manuel. Nah, di saat Johnny ini sedang marah-marah kepada Frankie, Frankie memberitahu kalau bukan hanya Mercy yang berada dalam bahaya, tapi Sarah dan Farel juga, di mana mereka dibuat sayembara agar para pembunuh bayaran datang membunuh mereka. Karena mengetahui permainan Manuel seperti apa, Johnny memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Sarah. Dan ternyata bener, Cok. Sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang siap membunuh Sarah demi hadiah yang diberikan oleh Damar, lalu pertarungan sengit pun terjadi. Keluar lo. Beruntungnya Johnny dan Frankie mampu bekerja sama dengan baik. Mereka berhasil membunuh semua pembunuh bayaran itu lalu langsung masuk untuk memastikan keadaan Sarah dan Farel. Tapi begini dulu ya. Oke. Setelah memastikan keadaan Sarah dan Farel aman, Johnny keluar karena ingin mencari tempat persembunyian yang aman. Tapi tiba-tiba Manuel menelpon dan menyuruh Johnny membunuh Frankie kalau ingin adiknya selamat. Mengetahui itu, kini Johnny pun sadar kalau dirinya dan Frankie sedang diadu domba. Lalu tepat setelah telepon itu ditutup, Frankie sudah berada di belakang Johnny sambil menodongkan senjatanya. Lakuin apa yang harus lo lakuin. Saya sayang kau, John. Tapi saya lebih sayang Mercy. Singkatnya, Frankie pun membawa mayat Johnny kepada Damar dan Manuel. Di sini semua orang percaya kalau Johnny benar-benar sudah mati.
Tapi tiba-tiba perkelahian sengit itu pun berlangsung cukup lama. Manuel dan Johnny sama-sama berambisi untuk menang. Tapi berkat bantuan dari Frankie, Manuel berhasil dilumpuhkan tepat ketika Johnny telah terpojok. Sialnya Manuel masih hidup dan langsung mengejar Johnny yang kabur keluar. Sementara itu, Frankie berhadapan dengan Damar. Karena di sini Damar sudah mengacungkan senjata ke arahnya, Frankie pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ketika Mercy menendang tangan Damar dan membuat senjata itu jatuh, Frankie pun langsung mengambilnya dan membunuh Damar saat itu juga. Setelah pertarungan sengit itu berakhir, Mercy berlari keluar untuk menemui Johnny. Tapi baru saja adik dan abang itu bertemu, tiba-tiba Manuel menembak Johnny dari belakang dan membuatnya sekarat. Tidak terima abangnya ditembak, Mercy mengambil senjata milik Johnny. Dia menembak Manuel berkali-kali sambil menangis hingga menyaksikan lelaki biadab itu tewas mengenaskan. Dari kejadian itu, Johnny pun meninggal dunia, dan sebelum dia pergi, Johnny sempat menitipkan pesan. Pesan itu ditunjukkan kepada Sarah, di mana sebenarnya selama ini Johnny tidak sepenuhnya meninggalkan Sarah. Selain itu, Johnny juga selalu mengawasi Farel, menanggung semua uang pendidikan Farel, dan menanggung biaya sewa rumah. Johnny! Aku janji gak baik. Seiring berjalannya waktu, Frankie dan Mercy membuka usahanya sendiri, yaitu sewa pembunuh bayaran. Lalu kemudian mayat-mayat target diberikan kepada Sarah yang kini meneruskan bisnis peternakan lele peninggalan Johnny untuk dijadikan pakan lele. Dan film pun berakhir.